Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Kita tahu bahwa apapun dibuat oleh Allah, ditegakkannya langit dan bumi, ya, di jagat raya ini adalah didasarkan teori keadilan, keseimbangan yang ada sesuai dengan ketentuan kudrat iradatnya. Dan dengan itu jugalah sebenarnya kita di dalam kehidupan ini dituntut melakukan keadilan sebagai satu sikap yang mulia, yang terpuji, yang dapat membawa kenikmatan, ketentraman dalam hidup dan kehidupan. Berbicara masalah adil ini berlaku kepada seluruhnya, ya, baik kalangan atas sampai juga dengan rumah tangga. Yang pasti, ya, salah satu orang yang akan dilindungi Allah pada hari kiamat, Rasul mengatakan imamun adilun, pemimpin yang adil. Sementara di dalam rumah tangga pun, ya, Rasulullah mengatakan i'dilu baina auladikum, innallaha yuhibbu an ta'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu di antara anak-anak kamu, karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil di antara anak-anaknya itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa nilai-nilai keadilan itu tidak hanya berlaku apakah namanya pejabat, pengadilan, dan siapa saja. Sebenarnya bagi kita juga secara pribadi keadilan juga diberlakukan. Makanya Rasul mengatakan likulli syai'in haqqun haqqahu. Ya, segala sesuatu yang punya hak itu tunaikanlah haknya. Bahkan badan kita sendiri pun punya hak untuk dipenuhi, ya, agar tidak kita menyiksanya, seperti mata yang ketika ingin tidur, ya, tidurkanlah manakala memang sudah batas, ya, maksimal dia itu terbuka, melek, melihat itu. Untuk itulah mari kita ambil satu iktibar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dampak, ya, nilai adil pada sisi pendidikan. Artinya kalau ini kita mau, ini dimanapun keberadaan, insya Allah ini akan memberikan dampak yang begitu indah. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, itu diceritakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan satu minuman. Lagi duduk dia bersama para sahabat, ya, diberilah minuman. Karena seperti banyak, ya, para sahabat, seperti karena Abu Hurairah pernah juga, ya, mengantarkan susu satu teko itu, ya. Ini kebetulan diantar sama Rasulullah, ya. Maka Rasul meminumnya sedikit saja. Kenapa? Karena di kiri kanannya ada, ya, sahabat yang duduk. Nah, kebetulan di sebelah kanan Rasul itu seorang bocah, seorang anak kecil. Bahkan satu riwayat mengatakan anak itu adalah Abdullah bin Abbas, yang merupakan, ya, sahabat sejak kecil sangat getol dengan ilmu dan banyak sekali menimba keilmuan dari Rasulullah. Dia duduk di sebelah kanan. Di sebelah kirinya orang-orang tua, ya, baik Abu Bakar, Umar, dan seterusnya itu.
Nah, ini kan tentu kalau secara hak, ya habis minum, ya sebelah kanan lah yang harus dijalankan, kan begitu. Sementara sebelah kiri adalah orang tua. Nah, sesudah sedikit Rasul meminum, ya, maka dia berkata kepada yang sebelah kanan bocah ini tadi, ya, apakah engkau rela kalau minuman ini aku berikan kepada mereka? Nah, inilah ya Rasul itu. Jadi nggak langsung ya anak kecil diabaikan, orang tua langsung dikasih. Tapi adabnya dia tanya dulu anak kecil yang secara hak untuk bagian ke arah kanan itu hak dia. Nah, arah kiri belum. Sementara sebelah kiri itu orang tua yang juga memang perlu dihargai. Tapi secara hak anak kecil ini juga ya perlu mendapatkan haknya. Maka dia tanya di luar, apakah engkau rela kalau minuman ini aku berikan kepada mereka? Inilah Rasulullah itu ya. Kalau kita lihat tingginya pribadi, ya nilai ya akhlaknya itu, tetap dia menimbang ya rasa keadilan itu. Maka anak kecil tadi itu ya, bocah ini tadi berkata ya, tidak ya Rasulullah, aku tidak rela ya Rasulullah, demi Allah kalau hakku ini ya Tuhan berikan kepada ya yang bukan ya milikku. Artinya apa? Bahwa anak ini mengatakan ya dia tidak rela kalau itu kan hak dia. Aku tidak rela kalau Tuhan berikan kepada mereka. Nah, inilah kata anak itu tadi. Spontan apa yang dilakukan Rasulullah, langsung minuman yang di tangannya diletaknya ke tangan anak kecil itu. Inilah dia. Ya, ini kan satu hal yang memang sederhana nampak kejadian itu. Memang simpel nampak kejadian itu. Tapi kita bisa lihat pendidikan-pendidikan yang timbul dari keadilan secara tidak langsung itu banyak ya nilai-nilai yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kalau kita lihat ya Rasul itu dia duduk dengan segala kalangan, mau orang tua mau anak-anak dia kumpul. Nah, inilah kalau kita lihat ya, itu kan mendidik apa? Dekat, tidak ada jarak, menjadi jembatan. Siapapun orang yang dekat dengan pemimpinnya itu akan dicintai. Sama juga kita orang tua, kalau dekat dengan anak-anak kita juga anak itu sayang. Tapi kalau kita sudah jauh berjarak antara anak, itu pasti bermasalah. Inilah kalau kita lihat. Jadi makanya saya bilang tadi dari awal, nilai adil ini bukan berlaku sama pejabat tinggi, pejabat menengah dan sebagainya. Bahkan kalangan kehidupan kita di rumah tangga pun adil itu juga memang dituntut untuk bisa diberlakukan dan harus diberlakukan. Kalau sudah dekat namanya insya Allah, kalau udah nggak ada jarak itu rasa sayang itu pun timbul dia. Ya, rakyat sayang, yang kecil sayang sama rakyat pejabatnya, ya anak yang kecil pun sayang sama orang tuanya, ayah dan ibunya yang besar juga begitu. Nah, inilah kalau kita lihat ya pendidikan yang secara tidak langsung ya nampak dia. Ya, jadi Rasul itu begitu, yang kecil sebelah kanan pas, yang besar sebelah kiri. Dia duduk di antara mereka itu. Nah, inilah ya hal-hal yang sebenarnya sekali lagi merupakan satu perbuatan yang secara tidak langsung menjembatani antara ya berbagai macam kalangan kelas dalam kehidupan ini, sehingga kalau sudah tidak berjarak akan ada kenikmatan itu ya, senang semuanya. Ya, yang kecil senang sama dia, yang besar juga begitu, dia tidak bedakan. Inilah Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat ya para pendengar, satu diantara nilai pendidikan adil itu. Sama juga seperti saya bilang tadi kan, saya katakan tadi ya bahwa orang tua kalau dekat dengan semua anaknya insya Allah ya itu akan begitu sayang dia ya, anak pun sayang sama dia, yang besar maupun yang kecil. Nah, yang kedua, pendidikan yang bisa kita ambil ya dari sisi ini tadi, kalaulah sudah dekat, sayang, itu insya Allah apapun yang disuruh diperintahkan itu akan mudah. Kerja itu pun bisa produktif, aktivitas pun bisa berjalan dengan baik. Ya namanya ya pemimpinnya, orang tuanya dekat sama anak, sayang, maka anak pun disuruh begini, insya Allah anak mau taat, patuh. Rakyat juga ya begitu, nggak ada bedanya. Ya, kita ini kan kadang disitulah kesenjangan itulah yang membuat ribut. Ini yang besar aja diurus, yang kecil diabaikan. Datang yang kecil ngelempari nanti salah. Ya kita juga punya anak kan begitu. Kalau yang kecil diabaikan udah ngamuk dia, nanti dipecahkannya gelas apa dan sebagainya. Nah itu kan bisa jadi. Sebetulnya nggak apa ya, nggak beda mengurus negara, pemerintahan sama ngurus rumah tangga.
Enggak tuh hampir nggak beda dia. Pada posisi di mana tuntutan-tuntutan itu sebetulnya harus dipenuhi. Jadi kalau sudah rakyat itu dekat, kalau anak itu dekat, enak dia suruhlah. Tolong bapak belikan ini, itu dibelikan. Tolong nanti bantu bapak nyuci mobil ya. Nggak usah kan disuruh kita bilang bantu. Diselesaikannya sendiri nanti kalau udah dia sayang sama bapaknya tuh. Udah senang, udah nggak ada ya begitu dekat jarak kasih sayang dalam nilai-nilai yang wajar di dalam hubungan rumah tangga sebagai ayah dan anak. Ya sebagai orang tua dan anak itu sebagai pemimpin dan rakyat, insya Allah yang problem-problem itu bisa tertuntaskan dia. Ini gunanya adil itu. Ya, nilai adil begitu luar biasa dampaknya sebenarnya yang harus menjadi satu perhatian bagi kita semua kalangan lah. Ya semua kalangan. Kita ini kan itu tadi karena ya hubbud dunia, cinta sama dunia ini yang membuat tidak imbangnya kehidupan. Di mana-mana begitu. Pejabat asing ngurus yang kaya yang banyak duit, dikasih duit, begitulah. Di sekolah nanti anak yang miskin diabaikan walaupun pintar, yang kaya yang ngasih duit walaupun bodoh dikasih nilai tinggi. Inilah penyakitnya kita bilang. Itu merusak. Ya, di rumah begitu juga. Ya. Yang kecil kadang-kadang nggak dipedulikan, atau yang sedikit ada berontak kita bilang bukan didekati, malah makin dimusuhi oleh ayahnya. Apa nggak ribut? Ini hal-hal yang sangat sensitif sekali sebenarnya di dalam nilai-nilai ya, pendidikan yang perlu kita tanamkan. Makanya kalau diberlakukan adil sama diri sendiri, ya sama kita saja seperti saya gambarkan tadi, mata kita punya hak untuk tidur, badan kita punya hak untuk istirahat. Jangan dieksploitir terus bekerja, jangan dimelekkan mata itu. Ini kadang-kadang bekerja dari pagi sampai malam dipaksakan lembur demi apa? Kalau nggak lembur gini nggak nambah anak, nggak urusan nambah itulah yang kadang-kadang tidak memperhatikan kondisi fisik. Nah, urusan banyak uang itulah yang kadang-kadang mengabaikan hal yang sepele. Ya. Ini yang harus sekali lagi ya, siapapun, saya ulang kembali ya, siapapun kita yang duduk di pemerintahan, yang duduk di pendidikan, di dalam rumah tangga kita juga upayakanlah ya hal-hal seperti itu. Untuk apa? Insya Allah ya lakukanlah keadilan itu ya, karena sangat-sangat baik sekali memang membentuk ya pribadi-pribadi dari kalangan rumah tangga naik ke masyarakat, naik kepada ya urusan ya berbagai macam sisi lah yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi tuntutan keadilan ini ya memang sangat penting dan harus dilakukan dia. Nah, kalau kita bicara ya masalah berikutnya, bahwa nilai yang timbul dari pendidikan ini kan jelas memelihara hak ya. Nilai keadilannya apa? Memelihara hak. Ada orang yang punya hak. Walaupun kalau kita kaji satu sisi memang ya Rasul bukan tidak merasakan ini yang tua ini memang perlu dihormati, yang kecil ini punya hak. Tapi kita bicara antara dua ini mana yang paling ya penting pada saat itu, mana kita bilang. Nah inilah kalau kita pahami. Jadi memang hak itu memang perlu. Kalau sudah hak ditunaikan, orang merasa bahagia dan orang tahu ya alhamdulillahnya kebetulan yang tua ini tahu akan hak tersebut, tidak protes, dan dia memahami anak-anak memang perlu ya diberikan satu ya nilai di mana disayangi dia dengan seperti itu. Ya, kita aja yang kadang-kadang suka tersinggung ya. Begitu anak-anak didulukan orang tua tersinggung. Kami dianggap apa? Bukan dianggap apa. Kita tengok posisinya dulu. Anak-anak nanti ketika hak dia ada dikasih sama orang tua, wah ternyata kan kami dapat. Namanya anak-anak itu kan frontal dia. Nah sifat frontal itulah yang harus diredam. Kita yang tua ini pengalaman, kita yang tua ini tahu persis. Nah itu yang perlu sebetulnya disikapi. Maka Rasulullah bertindak bijak, dia tahu yang tua-tua ini pasti paham, pasti mengerti. Sementara yang muda ini kan frontal, maka dibilang, relakah engkau kalau ini kuberikan sama mereka? Tidak rela ya Rasulullah. Itulah dia namanya ya anak-anak muda itu kan ya. Kalau gitu bagaimana kalau ini yang tidak rela ya Rasulullah kita kasih juga sama orang tua? Kejadian. Nah,
Yang tua kalaupun dibilang kita dulukan hak ini ya silakan. Nah kan kenapa? Dia paham, bukan tidak. Udah kenyang hidup ini makan asam garam kita bilang dalam kehidupan. Inilah hal-hal yang sangat indah dari sisi keadilan itu. Jadi hak itu dipenuhi dia. Nah kemudian yang keempat yang bisa kita lihat di sini bagaimana ya ketinggian ya pribadi Rasulullah mendidik dalam nilai keadilan ini. Apa? Dia dialog dulu. Dia lakukan dialog, dia tidak langsung berbuat. Bisa saja kan habis minum, nah kata Rasulullah, bisa saja waktu itu habis minum, nah nih kamu yang tua minum dulu, bisa saja bukan tidak. Atau ini yang muda kasih dulu. Tapi dia tanya, di sini perlu hak ditunaikan, di sini perlu ya dipertimbangkan penghargaan dan penghormatannya. Dia tanya, rela nggak engkau jika ya minuman ini kuberikan sama mereka? Dia tanya dulu yang punya hak itu kan. Ini kan enak deh ya, dialognya tuh begitu indah ya. Begitulah Rasul itu, tak sembarangan aja dia untuk melakukan, walaupun sebenarnya kalau ditanya ya lebih baiklah menghargai orang tua. Tapi sisi lain, nah inilah ya, kita kan enggak, ini kita nih apalagi sekarang kan main gusur aja ya. Kapan perlu sama pedagang? Waktu kampanye datangi, udah selesai kampanye gusur. Inilah penyakit. Apa nggak ribut aja kan, lempar-lemparan nggak selesai kan ya. Namanya lah orang kecil, perutnya nggak dituntaskan, apa nggak ribut dia. Sama seperti kita bilang tadi kan, anak kecil, anak kita aja di rumah kalau diabaikan saja ya, mukanya jelek, terakhir apa? Kesal. Apa yang dapat? Ya dapat piring pang dilemparnya. Kadang-kadang itu aku nengok anakku ini payah kali ngurusnya, berapa ada banyak piring pecah. Jangan urusan piring pecah, tengok perasaan dia, tengok hak dia, sudah ditunaikan belum. Nah inilah kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang cenderung tekanan-tekanan seperti itu membuat anak ya tingkat emosinya begitu tinggi. Akhirnya apa? Frontalnya muncul, nggak peduli lagi dia ya. Syukur aja piring itu dibantingnya ke apa ya, ke lantai. Kalau ke muka bapaknya bilang apa coba ya, dasar bapak nggak adil pang katanya, bocor kepala bapaknya. Bisa jadi, bukan enggak. Inilah hal-hal yang kita lihat itu tadi ya. Nah baru yang terakhir, yang kelima, kita bisa lihat pendidikan apa dari keadilan yang dibuat Rasulullah adalah kebebasan berpendapat ya. Ketika dia bertanya ini tadi kan, apa mau anak ini, kira-kira kalau ditawarkan rela nggak engkau? Nah bisa jadi dia rela, silahkan, bagus. Bisa jadi dia tidak rela, itu hak dia. Nah kan enak sebetulnya, karena dengan demikian kita tahu, kalau udah tahu begitu bisa menyelesaikannya. Makanya nggak repot begitu, aku nggak rela ya Rasulullah, demi Allah aku nggak rela, udah dikasih Rasul, tetap selesai, kan enak ya. Inilah yang kadang-kadang timbul problem itu tadi di lapangan, di mana ya. Makanya kadang sedih kita, anak-anak orang miskin banyak yang pintar-pintar terabaikan. Terakhir apa? Dia frustasi ya, di luar ngapain, udahlah apalagi. Nah, inilah kadang-kadang kerusakan itu. Anak orang kaya maaf kadang goblok ya, karena banyak kali makan dan sebagainya di apa terus ya, sehingga kadang-kadang cenderung ya malas karena semuanya ada. Sementara yang miskin berjibaku, rajin berjalan kaki, kadang pun nggak bisa fotokopi, nulis sampai satu malaman itu, sambil membaca dia nulis, dapat ilmunya ya, cerdas. Tapi kadang terabaikan karena tidak ada uangnya itu. Inilah bahayanya kalau keadilan tidak diletakkan dan ditempatkan menjadi satu nilai pendidikan yang sangat-sangat membahayakan kalau itu tidak dilaksanakan. Jadi maka saya mengimbau ya, pribadi kita yang hadir, pejabat, ya guru, siapa saja dalam kehidupan kita, sekali lagi bahwa ya keadilan berlaku dimanapun dan kapanpun sebenarnya ya. Demikian, wallahu a'lam.